Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Royan dengan NIM 8596902776. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi S1 PGSD. Untuk di video ini saya akan melakukan praktik IPA pada modul 3 KP2 yaitu uji makanan. Di sini saya akan melakukan uji karbohidrat pada bahan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian mengetahui perubahan pada bahan makanan setelah diteteskan dengan larutan yodium, dan yang terakhir untuk memahami fungsi larutan yodium pada uji karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Salah satu bentuk karbohidrat adalah amilum atau zat tati yang bisa kita uji dengan menggunakan larutan yodium. Pada praktikum ini saya akan menggunakan betadin sebagai pengganti larutan Ki atau lugol karena betadin sama-sama mengandung yodium. Jadi penggunaan betadin di sini untuk mengetahui ada atau tidaknya amilum pada bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung amilum pada umumnya akan berubah warna menjadi biru kehitaman atau ungu kehitaman setelah diteteskan menggunakan larutan yodium. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung amilum maka tidak akan mengalami perubahan warna. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan, yaitu ada kentang, buah pir, tepung terigu, kemudian biskuit, margarin, nasi, pisang, gula, putih telur dan juga tahu putih. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan, yaitu ada kentang, buah pir, tepung terigu, biskuit, margarin, nasi, pisang, gula pasir, putih telur dan juga tahu putih. Jadi kita akan melakukan uji karbohidrat menggunakan beberapa tetes dari betadin ini. Jadi kita akan meneteskan beberapa tetes dari betadin ini ke bahan makanan ini semua. Kemudian kita tunggu beberapa menit sampai warna agak berubah. Setelah menunggu beberapa saat, kita akan melihat perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan ini. Dimulai dari tahu putih, tidak mengalami perubahan warna, masih sama seperti awal. Kemudian untuk putih telur juga masih sama, tidak mengalami perubahan warna. Kemudian gula pasir juga tidak mengalami perubahan warna. Pisang mengalami perubahan warna, ini terlihat agak biru ke hitam-hitaman ya untuk pisang. Kemudian nasi terlihat jelas perubahan warnanya, biru ke hitam-hitaman juga. Kemudian margarin tidak mengalami perubahan warna ya, masih sama seperti awal. Selanjutnya biskuit mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman juga. Kemudian tepung terigu juga mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Untuk buah pir dia tidak mengalami perubahan warna. Dan yang terakhir ini kentang mengalami perubahan warna tapi agak-agak samar ya. Tapi ini terlihat biru agak kehitaman juga, ini beberapa bagian.
Jadi dari 10 bahan makanan yang kita uji karbohidratnya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bahan makanan yang mengandung amilum, sehingga saat diteteskan larutan yodium atau betadin, dia mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Itu nasi, pisang, biskuit, tepung terigu, dan juga kentang. Untuk yang lainnya tidak mengalami perubahan warna sama sekali, masih sama seperti awal diteteskan. Baiklah, bisa kita simpulkan dari praktikum ini yaitu bahan makanan yang mengandung amilum akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman saat diteteskan larutan yodium. Sedangkan pada bahan makanan yang tidak mengandung amilum sama sekali, walaupun sudah diteteskan menggunakan larutan yodium, tidak akan mengalami perubahan warna. Baiklah, mungkin sekian video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.